5 elemen. Sang Santo akhirnya berubah warna. Siapakah kamu? Humazi tidak menjawab, namun tersenyum dan berkata, orang suci, giliranku untuk bergerak. Dia menggenggam kedua tangannya, dan ketika dia membukanya lagi, sebuah teratai merah muda muncul di telapak tangannya. Bunga teratai berputar perlahan sambil mengeluarkan wangi yang memikat. Cinta bunga kesengsaraan, pergil. Teratai itu melayang ke arah orang suci itu, tampak perlahan, tetapi tiba dalam sekejap mata. Sang Santa buru-buru melambaikan lengan bajunya untuk menangkisnya, namun teratai itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang masuk ke dalam tubuhnya. Ah! Tubuh orang suci itu bergetar dan wajahnya langsung memerah. La merasa seperti ada jutaan semut merayapi tubuhnya, gatal, panas, dan tak tertahankan. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Orang suci itu bernapas dengan cepat, matanya berkaca-kaca. Humazi tersenyum dan berkata, sebuah alat erotis kecil dapat meningkatkan hasrat seksual seseorang 100 kali lipat. Sang suci telah menekuni seni merayu selama bertahun-tahun, jadi kurasa dia belum pernah benar-benar merasakan nafsu birahi, kan? Orang suci itu menggertakkan giginya, tercela. Dia memaksakan diri untuk melatih kemampuannya, mencoba untuk menekan perasaan aneh di tubuhnya, tetapi dia menemukan bahwa semakin dia berlatih, semakin kuat perasaan itu jadinya. Tidak ada gunanya. Humazi melangkah lebih dekat. Kesengsaraan bunga cinta dirancang khusus untuk menahan sihir jahatmu yang mengambil yang untuk mengisi kembaliin. Semakin kau melawan, semakin kau akan teracuni. Kaki orang suci itu menjadi lemah dan dia hampir tidak dapat berdiri. Dia memandang Humazi yang semakin dekat, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Tepat ketika Humazi hendak berhasil, Sang Santo tiba-tiba memperlihatkan senyum aneh. Apakah kau pikir, kau satu-satunya yang bisa menggunakan racun? Dia membuka sedikit bibir merahnya, dan aliran darah yang hampir tak terlihat melesat ke dahi Humazi bagaikan kilat. Jaraknya terlalu dekat dan Humazi tidak punya waktu untuk menghindar. Hati-hati, Chen Ping memperingatkan, tetapi sudah terlambat. Darah merembes ke alis Humazi, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan cahaya di matanya cepat meredup. Hahaha, Sang Santo tertawa penuh kemenangan, jika kau terkena Blood Soul Silk milikku, kau akan berubah menjadi genangan darah dalam 3 tarikan napas. Wajah Chen Ping berubah, dan dia hendak membantu, tetapi Humazi tiba-tiba berkedip. Wah, menakutkan sekali. Apa? Senyuman orang suci itu membeku. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Humazi menepuk dadanya dan berkata, saya takut setengah mati. Untungnya, saya sudah siap. Dia mengangkat kerah bajunya, memperlihatkan cermin perunggu kecil yang menempel di dadanya. Blood Soul Silk memang kuat, tetapi dipantulkan oleh cermin cahaya misterius milikku. Orang suci itu kemudian menemukan sebuah titik merah muncul pada dadanya. Wajahnya langsung pucat, tidak, ini tidak mungkin. Sekarang, siapa yang diracuni? Humazi bertanya dengan santal. Sang Santo merasakan hawa dingin yang cepat menyebar dari dadanya ke seluruh tubuhnya. La tahu betapa kuatnya sutra jiwa darah itu, jadi ia menggertakkan giginya dan berkata, kau hebat. Setelah orang suci itu selesai berbicara, dia hendak mengambil penawarnya dari tubuhnya, tetapi dia mendapati penawarnya telah hilang. Apakah kamu mencari benda ini? Humazi tiba-tiba mengeluarkan botol porselen. Penawar racun. Berikan padaku penawar racunnya, teriak orang suci itu. Humazi merentangkan tangannya, penawarnya ada padaku, kemarilah dan ambil sendiri. Ada sekilas ekspresi perjuangan di mata orang suci itu, namun dia akhirnya terhuyung-huyung ke arah Humazi. Setiap kali dia melangkah, kain kasa merah di sekujur tubuhnya otomatis sedikit terlepas, dan saat dia berjalan di depan Humazi, dia sudah setengah telanjang. Tolong,
tolong berikan aku penawarnya, pintanya dengan nada memelas, air mata di matanya. Humazi menelan ludahnya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya, alangkah baiknya jika kamu melakukan ini lebih awal. Pada saat dia terganggu, cahaya dingin melintas di mata orang suci itu, dan belati yang tersembunyi di lengan bajunya menusuk jantung Humazil. Pergilah ke neraka. Belati itu menembus tubuh Humazi, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Sosok Humazi menghilang seperti buih dan ternyata itu hanya ilusil. Tuan Hu semakin hebat. Chen Ping tersenyum tipis. Sejak tiba di surga, Humazi tampaknya telah membuka kotak Pandora, dan tingkat kekuatannya meningkat pesat. Berbagai metode bermunculan satu demi satu. Orang suci itu telah meremehkanku dengan menggunakan trik yang sama 2 kali. Suara Humazi datang dari belakang. Orang suci itu tiba-tiba berbalik dan melihat Humazi berdiri 3 langkah di belakangnya dengan sebuah botol porselen di tangannya. Ini penawarnya yang sebenarnya. Humazi memocok botol porselen. Apakah kamu menginginkannya? Sang Santa tidak mampu lagi berdiri tegak saat ini, dan serangan balik dari benang jiwa darah membuatnya sangat menderita. Akhirnya dia pun tak kuasa menahan diri dan berlutut, tolong berikan aku penawarnya. Aku akan menuruti apapun permintaanmu. Humazi mendesah, jika aku tahu ini akan terjadi, mengapa aku melakukannya sejak awal? Ujung jari Humazi membelai tekstur dingin botol porselen, dan tubuh setengah telanjang orang suci itu bersinar dengan kilau yang memikat. Jepit rambut giok darah yang tersebar di rambutnya bergoyang lembut, memantulkan pesona di matanya. Wanita suci istana bayangan darah, yang tadinya penuh dengan niat membunuh, kini meringkuk di tanah seperti kupu-kupu merah dengan sayap patah. Jari-jarinya yang ramping gemetar saat meraih sudut pakaian Humazi. Guru, berikan aku penawarnya. Aku akan membawa semua muridku untuk melayanimu. Tenggorokan Humazi bergemuruh, dan adegan lama dari adegan romantis surga ke-6 terlintas dalam benaknya. Dia juga melihat sekilas rona merah yang masih tersisa di leher orang suci itu, yang merupakan tanda nafsu yang disebabkan oleh malapetaka bunga cinta. Dia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang jahat, tetapi dia tidak dapat menahan godaan nalurinya. Lupakan saja, dia mendesah dan melempar botol porselen itu. Jika kau tahu ini akan terjadi, mengapa kau mempermainkanku? Saat orang suci itu meminum penawarnya, cahaya dingin bersinar di matanya. Dia tidak langsung mengambilnya, tetapi tiba-tiba mengarahkan mulut botol ke arah Humazi, dan beberapa garis darah keluar dari ujung jarinya untuk menutup titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Orang tua mesum, apakah kau benar-benar berpikir aku akan menyerah? Dia tertawa terbahak-bahak, dan darah mengalir deras di telapak tangannya. Wanita dari istana bayangan darah hanya akan mati berdiri, tidak hidup berlutut. Ketika Humazi menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Sebuah cakar berdarah menusuk dadanya. Dia menatap orang suci itu dengan tak percaya, darah mengalir keluar dari mulutnya. Kau. Tuan Hu, sosok Chen Ping melesat bagai kilat, telapak tangannya yang bersinar dengan cahaya keemasan menamparkan punggung orang suci itu. Sang Sein telah bersiap. Bayangan darah di sekelilingnya membengkak dan berubah menjadi ribuan anak panah darah yang melesat ke arah Chen Ping. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara tegas, para murid istana bayangan darah, aktifkan arai sihir 10.000 keindahan. Sebelum dia selesai berbicara, ratusan kultivator wanita yang telah diracuni oleh dupa pencinta jiwa 1000 ilusi tiba-tiba merobek sisa pakaian mereka dan menerkam telanjang ke arah Yun Wuya dan pengikut sekte King Yun. Ada warna bunga persik yang menakutkan di mata mereka. Mereka melantunkan lagu-lagu cabul, dan wangi yang keluar dari tubuh mereka lebih memikat daripada aroma biji wijen yang mempesona. Tuan Yun, tolong selamatkan kami. Seorang kultivator wanita berlutut di depan Yun Wuya dan melingkarkan lengannya di pinggangnya.
Selama Anda bersedia melindungi kami, saya akan melakukan apa saja. Wajah Yun Huya menjadi pucat, dan dia menggunakan energinya untuk memaksa kultivator wanita yang mendekat untuk mundur, dan berteriak dengan marah, sihir jahat menipu orang. Jangan terlalu lancang. Meskipun dia mampu menjaga pikirannya tetap fokus, pengikut sekte King Yun di belakangnya telah dipukul satu demi satu. Para biksu muda itu tampak kebingungan dan mengambil inisiatif untuk menghalangi para biksu wanita, mengarahkan pedang mereka ke arah Chen Ping. Jangan sakiti mereka. Mereka tidak bersalah. Seorang murid gemetar seluruh tubuhnya, tetapi dia dengan erat melindungi kultivator wanita di belakangnya. Jika kamu ingin membunuh mereka, bunuh aku terlebih dahulu. Chen Ping memandang murid-muridnya yang dikendalikan oleh sihir, dan cahaya keemasan di matanya menjadi lebih terang. Dia tahu betul bahwa pesona istana bayangan darah tidak hanya memengaruhi indera, tetapi juga dapat mendistorsi pikiran. Bodoh, gerutunya, dan cahaya keemasan di telapak tangannya berubah menjadi lingkaran dan menyebar, menyapu seluruh tempat seperti riak-riak. Berdengung, gelombang suara yang tak kasat mata itu menghancurkan musik dekaden di udara, dan lingkaran cahaya berwarna persik pada praktisi wanita pun meredup seketika. Para pengikut sekte King Yun tiba-tiba terbangun, menatap kultivator wanita telanjang yang mereka lindungi, dan melangkah mundur karena terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa malu, marah, dan takut. Pengadilan kematian. Chen Ping tidak lagi menunjukkan belas kasihan dan langsung memanggil pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga memadatkan energi pedang emas dan menebas ke arah pelayan istana bayangan darah seperti embusan angin yang menyapu dedaunan.